Jadi begini, hutang ini ya sesuai dengan ilmu yang barusan saya bagikan, yaitu the law of projection, ya, bahwa kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sama dengan sebuah proyektor, ya, kalau ada proyektor, ada laptop, kemudian ada layar, maka isi dari layar itu sesuai persis sama dengan laptop, ya. Jadi tidak mungkin ada laptop tampilannya A di layar laptop, kemudian di layar infocusnya atau di layar proyektornya B. Tidak mungkin, pasti sama. Kalau di laptop A, di layar A, gitu ya. Nah, begitu juga hukum ini berlaku dan terjadi pada kehidupan kita, bahwa kita punya yang namanya laptop. Laptop itu adalah pikiran kita, kemudian proyektornya adalah akal kita. Akal kita terus memproyeksikan, dia berfrekuensi 60.000 pikiran setiap hari, twing 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 terus, gitu ya. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, tetap dia berfrekuensi. Anda tidur, Anda terjaga, Anda berbaring, Anda duduk, terus dia berpikir, terus dia berfrekuensi, ya. Dan setiap kata adalah energi, setiap pikiran adalah energi, dan energi tidak bisa dihancurkan, ya. Nah, itulah yang tercipta ketika dia terproyeksikan melalui akal kita, maka dia terproyeksi melalui nasib kita, ya. Nah, nasib itulah layar, ya. Maka the law of projection, apa yang ada dalam pikiran kita pasti terjadi di nasib kita, ya. Ketika kita berpikir bahwa aduh jalanannya macet, maka pikiran kita macet, akal kita memproyeksikan macet. Akhirnya yang terjadi adalah kita sedang berdoa, ya Allah, macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Akhirnya layar kita, ya, yaitu nasib kita, jadinya semua macet. Cara terbaik dalam mengelola kehidupan kita, kita tidak bisa melawan pikiran. Pikiran nggak bisa dilawan, dia selalu berpikir. Yang bisa kita lakukan untuk pikiran adalah membelokkan, ya. Bagaimana membelokkan? Ya, kalau macet kita bilang, wow, penuh, gitu ya. Karena memang realitanya penuh. Kita tidak melawan realita, tapi kita mengikuti realitanya, supaya kita ganti dengan bahasa yang jauh lebih positif. Ketika kita bilang, wah, penuh jalanannya, ya, ketika istri kita nanya, gimana Pak, gitu kan, gimana Bi, gimana ya jalanannya? Oh iya, jalanannya penuh. Nah, kita sekarang sedang apa? Sedang memproyeksikan penuh, sehingga akhirnya layar kita, layar kehidupan kita, nasib kita akhirnya jadi penuh, ya. Nah, penuhnya apa ya? Penuhnya rezekinya, penuh keharmonisannya, penuh kebahagiaannya. Dan kalau seandainya Anda lakukan itu, jalanannya jadi penuh, hati Anda jadi lega, tenang, Anda tidak akan pernah bisa mengeluh, Anda jadi gampang bersyukur, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya hanya dengan men-switch fokus Anda, men-switch bahasa Anda, men-switch energi Anda, sama seperti laptop. Kalau Anda misalnya layarnya gambarnya A, terus kemudian kalau di PowerPoint itu kan tinggal pencet spasi, ya. Nah, pencet spasi maka gambarnya berubah, begitu ya. Sama dengan pikiran kita, pencet aja spasinya, macet, oh maaf, bukan macet, penuh, begitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang hutang, ya. Nah, hutang, Anda mengerti tentang ilmu ini, hutang Anda langsung lunas dalam sekejap, dalam sedetik lunas hutang Anda. Gimana? Waktu itu ada seorang yang datang pada saya, Pak Nas, hidup saya hancur. Wow, bagus, saya bilang, gitu ya. Kok bagus Pak Nas? Ya, hidup saya hancur nih. Ya udah, coba cerita. Iya Pak Nas, iya saya punya banyak hutang. Wow, keren, saya bilang begitu ya. Kok keren sih Pak Nas? Ini saya udah mau dipenjara gara-gara utang ini. Iya, coba gitu kan, berapa utangnya? 200 juta Ustaz. Wow, banyak banget, saya bilang, keren betul kamu ini, gitu kan. Dahsyat. Loh, kok dahsyat Pak Ustaz? Ya, ini saya nih udah mau pecah kepala saya gara-gara mikirin utang ini. Enggak, gini loh, saya bilang gini ya. Gini loh, zaman sekarang ini ya, dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya 200 juta loh.
Luar biasa loh kamu ini. Berarti kamu ini orang yang amanah, kamu ini orang yang jujur, kamu ini orang yang terpercaya, sehingga akhirnya orang mau kasih duit 200 juta buat kamu. Sebenarnya tuh kamu nggak punya utang. Kamu ini yang kamu punya ini amanah. Maka ya, insya Allah jagalah amanah itu dengan baik. Ketemulah dengan orang yang memberikan amanah, berbaik-baiklah dengan dia, insya Allah hidup kamu akan jadi jauh lebih tenang. Oh iya ya Pak Nas ya, saya nggak punya utang ya Pak Nas. Iya dong, kamu nggak punya utang. Terus yang saya punya amanah ya Pak Nas. Iya, kamu punya amanah. Amanah ini jaga dengan sekuat jiwa saya, jiwa kamu ya. Kemudian dia bilang gitu, oh iya siap Pak Nas, saya jadi jauh lebih positif. Iya, langsung lunas utangnya. Langsung lunas pada saat itu menggunakan law of projection. Kenapa? Karena di pikirannya, di laptopnya itu dia utang terproyeksikan, sehingga akhirnya apa yang terjadi, nasibnya jadinya utang terus. Saya yakin orang yang seperti ini sampai kapanpun, sampai dia meninggal dunia, utangnya nggak akan pernah lunas. Tapi kalau dia switch menjadi amanah, maka amanah akan datang bertubi-tubi pada dirinya, ya. Amanah akan datang bertubi-tubi. Sekarang ini amanahnya 200 juta, mungkin itu untuk modal toko, ya. Lalu kemudian setelah itu amanah datang berupa konsumen yang loyal, kemudian karyawan yang jujur, gitu kan, kemudian supplier yang baik hati meminjamkan barang dan seterusnya. Jadi amanah datang bertubi-tubi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda yang masih punya utang, udah lunas belum utangnya sekarang? Dengerin ceramah saya. Kalau masih ada hutangnya, ya, maka Anda perlu pantengin lagi Telegram saya. Oke, ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan ilmu di Telegram Magnet Rezeki bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.